Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu penerapan etika pada pasar. Banyak perusahaan sebenarnya menerapkan anti persaingan agar pebisnisnya dapat berjaya secara tunggal. Anti persaingan yang dimaksud di sini adalah upaya perusahaan agar menjadi pebisnis yang tidak memiliki saingan. Tindakan seperti ini adalah tindakan yang tidak etis. Untuk memahami mengapa praktik anti persaingan ini tidak etis, diperlukan pengetahuan tentang berbagai persaingan pasar. Mengapa persaingan pasar diperlukan dalam hubungannya dengan pertimbangan dan pengambilan keputusan yang bermoral. Dan selanjutnya adalah apa yang akan terjadi apabila tidak ada persaingan pasar. Terlihat gambar 6.1 kurva permintaan. Suatu pasar disebut persaingan secara sempurna apabila penjual dan pembeli tidak bisa mendikte harga. Penjual dan pembeli bebas untuk masuk atau keluar dari pasar. Dari gambar 6.1 menunjukkan kurva permintaan pasar berbentuk garis. D yaitu demand, mengindikasikan harga yang akan dibayar pembeli untuk suatu unit produk yang tersedia. Harga pada kurva permintaan adalah harga yang layak atau adil, atau dalam kaitannya dengan keadilan kapitalis bagi pembeli karena harga tersebut setara nilai dengan produk tersebut sesuai keyakinan pembeli. Kemudian gambar 6.2 kurva penawaran. Kurva penawaran S atau supply mengindikasikan harga yang penjual dapatkan untuk menutupi biaya termasuk keuntungan normal dari penawaran sejumlah produk. Dari gambar 6.2, harga pada kurva penawaran adalah harga yang layak atau adil bagi penjual karena harga tersebut setara nilainya dengan biaya produksi produk tersebut. Gambar di samping menunjukkan titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran yang disebut dengan titik equilibrium atau yang ditandai dengan huruf E. Dalam pasar persaingan sempurna, harga secara terus-menerus akan mengarah ke titik equilibrium karena jika harga naik di atas, maka akan terjadi surplus sehingga harga akan kembali turun ke titik equilibrium. Sedangkan jika harga turun di bawah titik equilibrium, maka akan terjadi kelangkaan sehingga harga akan kembali naik menuju titik equilibrium. Jadi pada dasarnya harga itu akan terbentuk saat adanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan itu tercapai. Gambar 6.4 menunjukkan kenaikan level equilibrium. Jika jumlah barang yang ditawarkan kurang dari equilibrium, maka keuntungan akan meningkat, sehingga akan menarik lebih banyak penjual untuk menawarkan produk yang sama, dan pada akhirnya akan menaikkan level titik equilibrium. Dan jika jumlah barang yang dijual kurang dari equilibrium, maka harga akan turun, sehingga level equilibrium pun akan turun, seperti gambar 6.5. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah barang dan harga selalu bergerak ke titik equilibrium, sehingga pergerakan tersebut menghasilkan angka yang adil bagi penjual dan pembeli. Dengan kata lain, pasar persaingan sempurna itu selalu menghasilkan rasa keadilan bagi penjual dan pembeli, karena adanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan tadi. Pasar persaingan sempurna juga memenuhi prinsip utilitarian karena mengalokasikan sumber daya secara efisien, memaksa perusahaan untuk menggunakan sumber daya mereka secara efisien, dan menjadikan konsumen dapat melakukan pembelian secara efisien barang yang dirasa yang paling memuaskan dan dapat diperoleh oleh pasar. Menurut Velasquez pada tahun 2018,
pasar persaingan sempurna itu menghargai hak pembeli dan penjual untuk melakukan secara bebas transaksi perdagangannya tanpa ada pemaksaan harga, jumlah, dan jenis barang. C. Monopoli atau pasar tanpa persaingan. Monopoli atau pasar tanpa persaingan merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Monopoli merupakan pasar tanpa ada persaingan apapun, karena hanya ada satu penjual di dalam pasar tersebut. Penjual di dalam pasar tersebut secara monopoli dapat membatasi kuantitas barang yang tersedia di pasarnya, dan penjual tersebut dapat memaksakan harga untuk menaikkan titik equilibrium. Para penjual lain tidak bisa memasuki pasar yang bersifat monopoli karena adanya halangan yang dilakukan oleh penjual monopoli. Oleh sebab itu, pasar monopoli sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Bertentangan juga dengan prinsip utilitarian dengan cara yang tidak etis, yaitu membuat kelangkaan persediaan barang dan tidak memungkinkan penjual lain untuk melakukan efisiensi. Selain itu, pasar monopoli juga sangat bertentangan dengan hak partisipan di dalam sebuah pasar, karena penjual monopoli mendikte harga dan kuantitas barang. Jadi, untuk kesimpulannya, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar secara monopolis atau berkuasa untuk menentukan harga, dan di dalam pasar tersebut tidak mempunyai barang sejenis yang hampir sama. D. Persaingan oligopoli. Ada lagi bentuk pasar selain pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, yaitu yang disebut dengan pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini adalah pasar dengan persaingan yang tidak sempurna, yaitu ditandai dengan adanya beberapa penjual saja dan adanya halangan untuk memasuki pasar. Oleh karena itu, hanya ada beberapa penjual saja di dalam pasar tersebut, sehingga para penjual ini dapat bergabung dan bertindak seolah-olah mereka adalah penjual tunggal, padahal sebenarnya di dalam pasar itu ada beberapa penjual. Nah, ketika mereka melakukan kerjasama tersebut, mereka akan menghasilkan suatu efek monopoli. Oleh karena itu, pasar oligopoli juga bertentangan dengan prinsip keadilan, prinsip utilitarian, dan hak partisipan di dalam pasar. Beberapa contoh pelanggaran etika pada pasar oligopoli, yaitu penetapan harga, manipulasi persediaan barang, dan alokasi pasar. Menurut Velasquez tahun 2018. Nah, monopoli maupun oligopoli ini selalu berusaha merekayasa pasar dan mereka akan selalu mendiskriminasi harga sesuai kehendaknya atau sesuai dengan kemauannya mereka. Yang terakhir adalah oligopoli dan kebijakan publik. Menurut Velasquez 2018, ada 3 pandangan atau sikap kebijakan untuk mencegah praktik anti-kompetitif seperti pasar monopoli dan oligopoli. Yang pertama adalah tidak melakukan tindakan apapun karena kekuatan pasar pada akhirnya akan muncul dan akan membatasi praktek anti-kompetisi yang tidak etis tersebut. Yang kedua, pandangan untuk menerbitkan antitrust law, yaitu kebijakan secara hukum perundang-undangan untuk memecah perusahaan yang melakukan monopoli dan oligopoli menjadi lebih kecil, sehingga diharapkan akan menjadi perusahaan-perusahaan yang kompetitif. Yang terakhir adalah menganggap bahwa monopoli dan oligopoli dapat mendatangkan manfaat. Oleh karena itu, tidak perlu dipecah, terbatasi atau diawasi melalui regulasi pemerintah. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.